Bismillahirrahmanirrahim. At-tawassutu fil libasi. An Mu'adz ibni Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man taraka al-libasa tawadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu min ayyi khuladil imani sya'a yalbasuha. Rawahu Tirmidzi. Wa fi haditsin akhar Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi. Rawahu Tirmidzi. Hadis yang pertama diriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Anas. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mau meninggalkan pakaian yang mewah dengan niatan rendah hati terhadap Allah, padahal sebenarnya ia mampu untuk membeli atau memakai pakaian mewah tersebut, maka di hari kiamat nanti Allah akan memanggilnya di depan para makhluk. Kemudian ia akan disuruh memilih perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh orang-orang beriman untuk ia kenakan. Di hadis yang lain yang berbunyi innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala 'abdi. Di sini sesungguhnya Allah itu sangat suka apabila melihat hambanya ini menunjukkan nikmat yang telah diberikannya. Ma'anil mufradat hulal iman, yakni sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, perhiasan dan pakaian yang berada di surga. Min khilali hadzal hadis, melalui hadis inilah adabal Islamu bi adabin. Islam telah mendidik suatu adab tata krama. Madharuhu yasir walakin yu'athiru ta'thiran 'aziman fil mujtama'. Nampaknya sangat sederhana, mudah, akan tetapi memberi dampak yang sangat besar di masyarakat. Wa fil haditsil awal tarbiyatun an tarkil libasil jayyid ghaliyati tsaman. Pada hadis yang pertama, man tarakal libas tawadhu'an ila akhir itu ya, sampai akhir, terdapat nilai pendidikan untuk meninggalkan berpakaian yang bagus yang harganya mahal dengan motivasi zuhud ya, atau lil hifdzi an idza'il akharin, atau dengan niatan menjaga perasaan orang lain agar tidak tersakiti fi mithlil mujtama'il adi. Jadi jika seseorang itu hidup di masyarakat yang ekonominya rendah ya, menengah ke bawah, maka Islam ini mendidik agar menggunakan pakaian yang tidak terlalu mahal ya, yang tidak terlalu bagus, pakai pakaian yang sedang-sedang saja sesuai dengan menyesuaikan dengan pakaian-pakaian yang ada di masyarakat sekitar. وذلك بخلاف لو عاش بين أناس قد أنعم الله عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة غير المحرمة. Akan tetapi beda ceritanya jika hidup di antara masyarakat yang telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah dan mereka banyak sekali yang menggunakan pakaian-pakaian yang mewah ya. Tentu saja dengan batasan bahwa pakaiannya ini tidak pakaian yang dihasilkan dari keharaman. Falahu ayyalbasa thiyaban hasanatan idharan li ni'matillahi allati an'amaha lahu. Maka sudah barang tentu Islam menganjurkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang bagus jika kondisi masyarakatnya seperti demikian, untuk menunjukkan kita telah diberikan nikmat oleh Allah ya, berupa pakaian yang bagus, kondisi ekonomi yang sangat bagus ya. Ya, jadi dua hadis di atas ini punya tempat tersendiri-sendiri ya, punya tempat sendiri-sendiri untuk diterapkan.
hadis yang atas, yang nomor 1 itu diterapkan untuk masyarakat yang kondisi ekonominya itu menengah ke bawah lah ya, dengan harapan atau dengan motivasi bahwa tidak ingin menyakiti hati masyarakat sekitar, tawaduk kepada Allah, rendah diri kepada Allah. Kemudian hadis yang kedua, innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala abdihi, ini boleh menggunakan pakaian yang mewah-mewah jika kehidupan atau sedang berada di masyarakat yang kebanyakan kondisi ekonominya ini memang menengah ke atas, dengan motivasi ingin menunjukkan bahwa orang Islam juga punya banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah ya, seperti itu. Wa khassatan li tullabil ilm, ya, terkhusus bagi orang-orang yang menuntut ilmu, alaihim ayal basu thiyaban basitatan. Mereka wajib menggunakan pakaian yang basitah, itu tengah-tengah, yang sedang-sedang, tidak terlalu mahal, tidak terlalu bagus, juga tidak terlalu jelek ya. Li'annahum ja'u min mukhtalifil khalfiyat al-iqtisadiyah. Karena orang-orang yang menuntut ilmu, yang berkumpul dalam suatu majelis atau suatu lembaga pendidikan, mereka berlatar belakang ekonomi yang berbeda-beda ya, macam-macam. Jadi untuk menjaga agar tidak terjadi itu ya, saling, mungkin kalau bahasa sekarang itu bullying itu loh ya, agar tidak terjadi demikian, maka hendaknya kita sebagai mahasiswa menggunakan pakaian yang sedang-sedang saja ya. Ba'dhuhum minal aghniya wa ba'dhuhum min mutawasitil hal wal akhar minal fuqara ya. Karena tentu saja para penuntut ilmu yang ada di suatu lembaga misalnya, mereka ada sebagian yang dari orang-orang kaya, sebagian lagi dari golongan menengah, dan yang lain itu dari orang-orang yang kondisi ekonominya itu rendah. Wadzalika litahqiqil musawat bainahum fil libas wala yujad ayu tafawukin maliyin yu'adzi qulubahum. Ya. Demikian itu untuk menunjukkan persamaan di antara mereka dalam berpakaian dan agar tidak ditemukan kesenjangan ya. Tidak ditemukan kesenjangan dalam urusan harta yang nanti dikhawatirkan malah akan menyebabkan menyakiti hati orang-orang yang itu dari golongan ke bawah itu ya. Wal haqqu anna at-tawassuta laysa faqat fil libas bal fi katsirin min ahwalin nas. Sebenarnya bersikap moderat tidak hanya terbatas pada urusan berpakaian, akan tetapi juga banyak sekali tingkah-tingkah atau keadaan manusia itu yang membutuhkan sikap moderat. Misalnya urusan makan dan minum, dan urusan bertempat tinggal ya. Nadharan ilal mujtama' alladhi 'asha fihi. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di mana tempat kita hidup ya. Walakin hadza laysa dalilan 'ala tafakhur bi thiyabi nafisa al-ghaliya ats-tsaman. Ini bukan dalil untuk berbangga diri dengan cara berpakaian yang bagus-bagus, yang mahal-mahal harganya. Tidak ya. Islam mendidik manusia agar tidak menyakiti tetangganya. Maka diajarilah adab berpakaian, makan minum, dan dalam memilih tempat tinggal ya. Pilihlah yang sederhana sesuai dengan kondisi masyarakat di tempat kita tinggal. Amma idza salima min idza'il akharin, adapun apabila tidak dikhawatirkan akan menyakiti hati tetangga-tetangganya, jika kita mempunyai rumah besar, pakaian yang bagus-bagus, kendaraan-kendaraan mewah, jika tidak mengkhawatirkan terjadinya ya menyakiti hati tetangga, fala ba'sa alaihi, maka tidak apa-apa punya rumah mewah itu. Bisyarti alla yamasuhu syai'un minal haram, dengan syarat
hartanya yang dipakai untuk beli rumah, beli pakaian, beli makanan-makanan, minuman, itu tidak dari barang haram. Ya. Nahwula bisul hali minad dhahab lirrajul. Salah satu contoh lain adalah menggunakan perhiasan dari emas bagi seorang laki-laki. Ini sudah pasti haram, ya, tidak boleh. Waqad warada an Abi Hanifah annahu amarul ulama. Diceritakan bahwa Abu Hanifah ini memerintahkan para ulama pada zaman tersebut, ya, bi ayyal basuth ya ban ghaliyatan. Ulama-ulamanya diperintahkan untuk menggunakan pakaian-pakaian yang mahal, ta'ziman lil ilmi, untuk menghormati ilmu. Haitsu annahu qol, ya, Abu Hanifah berkata, azimu amaimakum, perbesarlah surban kalian, ya. Jadi kalau di sana itu untuk sebagai simbol bahwa bermegah-megahan, itu adalah surbannya itu, atau ya surbannya itu diperbesar, ya. Wa kadzalikal Imam Malik, seperti halnya Imam Hanafi, Imam Malik juga demikian. Yalbasu thiyaban hasanatan, menggunakan pakaian-pakaian yang bagus-bagus, ini Imam Malik. Wa yatatayyabu bi ahsani tibin, menggunakan wewangian, parfum-parfum yang terbaik. Hina ma yu'allimu tullabahul hadits, ketika hendak mengajarkan hadis kepada para murid-muridnya. Jadi seperti itu, ya. Ini adalah sikap Imam Malik ketika mau mengajarkan hadis kepada murid-muridnya. Beliau menggunakan pakaian-pakaian terbaik, menggunakan parfum terbaik untuk menghormati ilmu. Wa kadzalika yanbaghi lana an nalbasa khiyarul libas baina yaday rabbina fil ibadah. Seperti halnya demikian, maka hendaknya kita juga menggunakan pakaian-pakaian terbaik kita ketika mau menghadap ke Tuhan kita. Dalam hal ini adalah ketika kita beribadah. Kama warada an Rasulillah. Nah, seperti dalam hadis, Rasulullah itu pernah menggunakan pakaian bagus, ya. Kana yalbasu ahsana thiyabahu fil idaini. Nabi itu ketika sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, beliau menggunakan pakaian terbaiknya. Rawahu Ibnu Jarir, ya. Dari pemaparan hadis dan beberapa keterangannya, dapat kita simpulkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk punya tata krama dalam berpakaian. Saat kita hidup di tengah-tengah kondisi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, maka hendaknya kita juga menyesuaikan, menggunakan pakaian yang sederhana-sederhana saja, dengan motivasi tawadhu kepada Allah dan menjaga perasaan tetangga. Dan apabila kita berada di kondisi masyarakat yang banyak diberikan kenikmatan oleh Allah, kondisi ekonominya menengah ke atas, maka hendaknya kita juga bisa mampu untuk menggunakan pakaian-pakaian yang baik, menggunakan pakaian-pakaian terbaik kita untuk menunjukkan bahwa Allah telah memberikan kita banyak nikmat. Ya, sesuai hadis, innallaha yuhibbu ayyara athara nikmatihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah itu mencintai atau suka melihat ada jejak nikmatnya atas hamba-hambanya. Seperti itu, ya.